Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Dijambret di Selasa, rumah korban mengalami luka sajam. Delapan kecamatan rawan mengalami kekeringan. Jalan desa rusak, 30 tahun guru berjalan kaki 2 km. Lahan seluas 5.000 meter persegi yang berada persis di samping stasiun KRL Pondok Ranji dan Tol Bintaro, Tangerang Selatan, berubah menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Lahan ini diketahui merupakan milik pribadi seorang warga. Aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah pun dikeluhkan warga di sekitarnya. Menanggapi hal ini, kelurahan setempat mengambil langkah penanganan, di antaranya menutup dan melarang segala bentuk pembuangan sampah di lahan pribadi tersebut pada tahun 2020 lalu. Kami dengan tegas melarang dari pemerintah kota bersama dinas terkait, instansi lingkungan, dinas lingkungan hidup dan Satpol PP menutup area ini, Pak, dengan tegas melarang semua aktivitas pembuangan sampah ilegal di lokasi ini, Pak. Warga terganggu dengan keberadaan TPS ilegal. Salah satu warga mengeluhkan bau dan tidak direspon hingga ke rumahnya. Ya bau, kadang banyak asap. Ya kadang kalau lagi hujan nyampe baunya ke sini-sini. Ya intinya kurang enak lah buat kesehatan. Ya pengennya sih buru-buru diangkat lah, biar baunya nggak nyampe sini lagi. Dinas Lingkungan Hidup akan memanggil pemilik lahan, DLH juga akan merevitalisasi lahan agar kembali ke fungsi semula dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan gubuk-gubuk pemulung yang berdiri di TPS serta mendirikan spanduk berisi larangan aktivitas pembuangan sampah ilegal. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kelurahan dan pihak kecamatan setempat yaitu melakukan pemanggilan terhadap sang pemilik tanah yang akan diklarifikasi sesuai dengan surat dari pihak kelurahan per tanggal 31 Juli akan dipanggil ke kelurahan. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DLH ke depannya yaitu melakukan revitalisasi lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat, dan juga kita akan uruk dengan menggunakan tanah merah sehingga kembali ke fungsinya normal, kembali sedia kala tanah yang ada di lokasi tersebut. Rencananya hari Senin ini pemilik lahan akan kembali dipanggil untuk kedua kalinya setelah pemanggilan pertama tidak direspon guna dimintai keterangan dan klarifikasi terkait keberadaan TPS ilegal tersebut. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pahlawan tanpa tanda jasa pantas disematkan kepada guru. Banyak pengorbanan dan perjuangan yang harus dilakukan agar bisa memberikan ilmu kepada anak didik mereka. Seperti yang dilakukan oleh Jubaidah, seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Marga Jaya, Kabupaten Lebak. Mengajar, mencerdaskan anak bangsa, Jubaidah harus berjalan kaki melewati area perkebunan dan hutan dengan kondisi jalan yang terjal. Jubaidah juga melewati jembatan bambu yang lapuk termakan usia. Jarak antara tempat tinggal Jubaidah menuju sekolah diperkirakan mencapai 2 km. Perjalanan yang penuh perjuangan tersebut harus dilaluinya hampir selama 30 tahun sejak dirinya pertama mengajar di SDN 3 Marga Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Perjuangan tersebut harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Jubaidah tidak bisa menahan haru saat dirinya menceritakan perjalanan panjang yang harus dilaluinya selama 30 tahun mengajar. Tantangan terberat bagi Jubaidah yakni saat musim hujan karena jalan yang licin. Bahkan dirinya pernah terjatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 30 meter. Selain itu, dirinya pun harus tetap waspada karena di sepanjang perjalanan tak jarang menemui hewan liar, mulai dari babi hutan sampai ular. Aduh, bukan takut banget ya, soalnya ibu kan kalau sore-sore itu pulang, kadang-kadang ya di kelapa sawit itu kan ada babi gitu ya. Kalau lagi perjalanan
musim hujan juga Ibu nggak. Musim hujan itu kan dilewatinya juga sering jatuh gitu ya. Karena licin gitu perjalanan Ibu, jadi sampai sering jatuh gitu. Udah jatuh gitu, udah dari atas juga tuh sampai ke 30 meter itu ya. Jadi itulah perjuangan Ibu gitu sebagai guru untuk. Jubaida berharap jalan menuju sekolah tempatnya mengajar segera dibangun agar mudah. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Beginilah suasana warga di Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang membuat bubur Asyuro atau bubur suro. Saat pembuatan bubur ini memperingati hari ke-10 bulan Muharram kalender Islam. Warga juga membuat berbagai bubur sumsum yang identik dengan rasa yang manis. Untuk bahan bubur Asyuro terdiri dari beras dan campuran 7 jenis kacang-kacangan. Bubur Asyuro identik dengan tradisi Muharraman di Pandeglang. Kali ini selain di perkampungan, bubur Asyuro dibuat di lingkungan Sekolah Dasar Pagadungan 2, Kecamatan Pandeglang. Iya, udah tradisi ini kalau 10 Muharram memang kita di memperingatinya selalu membuat bubur Asyuro. Nah Bu, selain bubur Asyuro ini bikin apa lagi sih? Ini buburnya kalau yang ini bubur gurih, bubur Asyuro. Ya. Kalau ini bubur manis, bubur sumsum dengan ya aneka topping gitu ya. Mengikuti zaman sekarang banyak topping gitu ya. Memang tradisinya suka bikin seperti itu. Itu dua jenis ya Pak ya. Kepala SD Negeri 2 Pagadungan Mulyana mengatakan kegiatan memperingati hari ke-10 bulan Muharram ini sengaja ia gelar di sekolah agar para siswa mengetahui tradisi tersebut. 10 Muharram itu adalah sebagai hari yang baik, hari yang baik, dan juga 10 Muharram itu adalah anjuran Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus mengagungkannya dan harus mengutamakannya. Di 1 Muharram ini saya mengajak warga, orang tua siswa untuk sebagai edukasi terhadap anak untuk ke depan, biar anak-anak tersebut bisa mengamalkannya dan mengikutinya anjuran-anjuran dari para nabi. Bubur ini akan dibagikan kepada siswa dan warga miskin yang ada di wilayah tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.